Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa lahul hamdu fil akhiratil hakimul khabiru ya'lamu ma yaliju fil ard. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada hari ini, di hari Jumat, di siang yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, beribu-ribu anugerah setiap saatnya, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama hadir di rumah Allah, duduk bersama-sama di masjid tercinta ini. Kita semuanya masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan semoga anugerah yang Allah berikan merupakan anugerah yang barakah untuk kita semuanya. Sebagai rasa syukur kita, sebagai wujud syukur kita, mari kita ajak diri kita masing-masing untuk bersama-sama meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan rasa takut yang sebenar-benarnya, menjauhi segala yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersikap bahagia atau merayakan pergantian tahun dengan penuh kebahagiaan, ini merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Ini merupakan sebuah sikap yang biasa karena kita sebagai manusia. Begitupun momen euforia dalam pergantian tahun baru sering kita saksikan bersama. Banyak orang yang biasanya tidur terjaga untuk menunggu detik-detik pergantian tahun baru. Anak-anak yang biasanya di dalam rumah semuanya bertumpah ruah berada di luar rumah. Di kampung-kampung, di desa, di perkotaan besar semuanya, bahkan persiapan-persiapan sudah disiapkan dari sore hari, dari sebelum-belumnya sudah dipersiapkan untuk menyambut datangnya pergantian tahun baru. Hal yang seperti ini wajar karena kita adalah manusia. Namun yang menjadi catatan bagi kita sebenarnya adalah sebagai seorang muslim, apakah hal tersebut termasuk kebahagiaan yang etis untuk diekspresikan? Apakah kebahagiaan menyambut tahun baru ini adalah hal yang wajar untuk diungkapkan? Inilah sebagai catatan
kita sebagai seorang Muslim. Apakah hal yang seperti ini, mengungkapkan rasa bahagia ini pantas untuk kita ungkapkan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memaknai kehidupan sebagai ladang yang harus kita garap. Sebagaimana adanya sawah harus diperhatikan, dikelola dengan sangat serius untuk mendapatkan hasil di masa yang akan datang atau akhirat, untuk mendapatkan hasil sesuai harapan. Hal yang seperti ini tentunya adalah sebuah pesan yang sangat besar untuk kita semuanya. Mengingat di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kita berada di dunia yang serba fana ini adalah sebuah tempat sementara untuk kita menyampai sebuah kehidupan yang nyata. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Kita hidup di dunia ini hanya sebuah permainan yang sebenarnya kehidupan kita ini adalah perjalanan untuk menuju sebuah kehidupan yang sangat lama sekali. Waktu yang kita miliki adalah anugerah yang harus kita syukuri. Sementara kita hidup di ruang waktu di dunia ini tidak lantas bersih dari segala cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sudah berapa hari ini? Kesempatan untuk hidup di dunia ini tinggal berapa lagi? Kesempatan untuk beribadah kepada Allah, kesempatan untuk mengisi kehidupan yang kita miliki dengan amal-amal kebaikan, tinggal berapa? Kita tidak tahu. Waktu kita untuk mengabdi kepada kedua orang tua, waktu kita untuk memperhatikan keluarga, waktu kita untuk berjamaah di masjid yang kita cintai setiap hari ini tinggal berapa? Kita juga tidak tahu. Setidaknya pergantian tahun ini adalah momen kita sebagai manusia untuk muhasabah, untuk mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita perbuat. Dan momen tahun baru ini adalah momen untuk berdoa, untuk segera diberikan kebebasan oleh Allah dari segala ujian-ujian yang sangat berat yang kita rasakan selama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama kita, agama Islam mengutamakan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang datang setelah kita melalui kehidupan di dunia yang sangat singkat ini. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejatinya dan tidak sejatinya waktu. Al-Quranul Karim menggambarkan kehidupan di dunia dengan istilah tempat permainan belaka. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Al-Ankabut 64. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat kehidupan di dunia ini merupakan senda gurau dan main-main. Bukan berarti kita semuanya hidup di dunia ini kita dianjurkan untuk berbuat seenak kita, semau kita di dunia ini, layaknya sebuah permainan. Tetapi redaksi tersebut yang dimaksud adalah untuk menggambarkan kehidupan di dunia ini
tidak sejati. Yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita lakukan di dunia ini adalah semuanya bersifat sementara, tidak kekal dan penuh dengan tipuan yang kita lakukan. Karena terkadang apa yang kita pikirkan, yang ada dalam hati kita bertentangan. Karena itu, makna kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang hanya sementara untuk meraih kehidupan yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali mengatakan ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, maka sesungguhnya manusia ini sedang menghampiri suatu kerugian yang sangat besar. Alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni wa annam ra'a dhahabat sa'atu man umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah lajadidu an tatula alaihi hasratuhu. Pertanda bahawa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba Allah adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Dan satu saat saja yang seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian berkepanjangan. Hal ini hadis yang berada dalam kitab Ayyuhal Walad. Dalam penjelasan ini, maka kita patut memikirkan ulang, kita patut memikirkan kembali, kita patut memikirkan dua kali tentang hakikat perayaan tahun baru yang kita rayakan selama ini. Momen tahun baru ini seharusnya disikapi dengan biasa-biasa saja, disikapi dengan secara wajar dan sangat tepat. Karena kebahagiaan, ungkapan rasa bahagia terhadap tahun baru yang datang ini semestinya diarahkan kepada rasa syukur kita kepada Allah. Diarahkan kepada rasa syukur, mensyukuri setiap apa yang dianugerahkan Allah selama ini. Diarahkan kepada mensyukuri terhadap masih adanya waktu, masih adanya sisa waktu yang kita miliki untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Bukan euforia kebanggaan, euforia rasa bahagia atas pergantian malam tahun baru itu sendiri, melainkan sisa usia yang kita miliki, yang saat ini kita bisa menghirup udara pagi, udara yang gratis dari Allah ini. Sisa usia itu merupakan kesempatan terbaik untuk menambal kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan, untuk mengisi ibadah-ibadah kita yang selama ini masih banyak kekurangan. Pergantian tahun baru ini kita jadikan semangat untuk memperbaiki yang belum baik. Dengan semangat tahun baru 2024 ini seharusnya perayaannya adalah menjadikan setiap perilaku kita jauh lebih baik daripada perilaku kita di tahun 2023 kemarin. Tahun baru lebih tepat menjadi momen muhasabah. Tahun baru yang kita rasakan hari ini lebih tepat kita jadikan sebagai introspeksi melihat diri kita masing-masing. Dan dengan semangat tahun baru 2024 ini, kita jadikan islah, perbaikan diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dari waktu-waktu sebelumnya, dan ke depannya harapan tentunya menjadi pribadi yang lebih baik
dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya dengan semangat tahun baru 2024 ini, yang hari ini kita sudah berada di awal Januari, di tahun 2024 ini, harapannya kita semuanya, semoga setiap anugerah, setiap kenikmatan yang Allah berikan, semuanya menjadi kenikmatan yang barakah. Umur kita menjadi barakah, keluarga kita, kesempatan kita menjadi keluarga yang barakah, kesempatan yang barakah untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrun raufur rahim.